Ya, kita mulai untuk pembahasan tentang information retrieval, khususnya text retrieval. Ya, kita akan lihat dulu di sini outline-nya. Yang pertama, guiding ideas. Kemudian yang kedua adalah clusteral IR. Ya, kemudian berikutnya adalah matrix, kemudian neural, kemudian dataset. Ya, ya. Jadi di sini kita awali dengan hmm, ide-ide yang mendasari. Ya, ide-ide yang mendasari information retrieval yang nanti kita lihat ada di sini ada klasikal dan neural. Ya, ya kita mulai aja. Ya, ini adalah ininya outline-nya ada di kelihatan di atas juga. Yang pertama guiding ideas ya. Ya, di sini kita em, lihat bahwa NLP merupakan salah satu em, bidang yang terjadi perbaikan yang signifikan atau katakanlah revolusi ya di dalam NLP itu sendiri ya. Ya, jadi artinya em, meningkat dengan sangat pesat untuk performansinya di ya mungkin sekitar tahun 2015-an lah katakanlah seperti itu ya. Jadi sekitar 10 tahunan yang lalu. Ya di sini ada pre-training salah satunya ya. Yang kita udah pelajari ada pre-training untuk data sequence terutama ya. Eh, Kemudian pre-training itu kemudian juga dilanjutkan dengan adanya LLM gitu ya. Yang itu memperbaiki atau mendukung sangat mendukung information retrieval. Ya. Ya mungkin information retrieval itu apa? Kita belum ini ya belum bahas sebenarnya ya. Tapi mungkin kita slide ini dulu ya. Jadi kalau kita melihat referensi information retrieval ada beberapa buku tentang information retrieval yang sangat populer dan itu full text dan eh, versi draftnya gratis ya. Yaitu kita lihat bahwa information retrieval itu ada cukup banyak overlapnya atau yang juga artinya didukung oleh text mining dan NLP. Ya, ya jadi di sini dengan adanya NLP, text mining itu searching itu jadi lebih bagus ya. Ya, di sini information retrieval itu maksudnya adalah searching. Information retrieval itu aplikasi utamanya adalah search engine. Ya, jadi implementasi information retrieval itu contohnya search engine seperti ada Google dan lain-lain ya. Kemudian ada Bing yang dimana di sini searchingnya diperbaiki dengan adanya AI khususnya yang berkaitan dengan pemrosesan bahasa alami atau text mining juga. Kemudian ini juga ada yang lain, ada you.com, ada yang lain-lain dan apa intinya adalah bagaimana NLP itu merevolusi information retrieval. Information retrieval ini contohnya adalah teks. Itu bukan merupakan suatu yang sederhana, itu permasalahan yang kompleks untuk NLU. NLU itu adalah Natural Language Understanding. Bagaimana memahami bahasa manusia. Ya karena di sini yang bekerja, di sini yang berlaku itu adalah semantiknya. Kita lihat di sini misalkan ini adalah query-nya, ini query-nya ya. Kemudian ini adalah dokumen yang cocoknya. Kita lihat em, di sini kalau
string matchingnya itu bahkan nggak ada yang sama antara misalkan di sini ini ada query ya, misalkan ini campuran kompon, yaitu di sini yang secara semantik cocok itu adalah chemical. Ini adalah protect. Yang cocok itu adalah defensive, sangat dekat atau ya sinonim gitu ya. Kemudian digestive system ini adalah sistem pencernaan yaitu perut. Virus di sini adalah patogen. Ya, ya seperti itu. Jadi ini adalah memberikan sebuah contoh sederhana yang contoh sederhana ini memperlihatkan kompleksitas bagaimana mencocokkan antara query dengan dokumen-dokumennya. Artinya itu adalah information retrieval itu seperti itu. Ada query kemudian dicari dokumen-dokumen yang relevan, istilahnya relevan ya. Ya, di sini kita lihat eh, di sisi lain, kalau tadi NLP merevolusi IR, di sini IR juga merevolusi NLP. Ya, kita lihat ada question answering system yang standar, artinya yang dasar yaitu reading comprehension. Reading comprehension itu seperti kalau tes TOEFL, tes IBRT, iya tes kemampuan bahasa Inggris itu ada kemampuan membaca ya. Nah di sini bagaimana em, kemampuan memahami, kemampuan membaca tulisan bahasa manusia. Ya misalkan di sini di standar question answering yaitu yang juga adalah pemahaman membaca atau reading comprehension itu ada paragrafnya atau passage-nya atau teksnya, yaitu ada mungkin ada judulnya dan ada teksnya, ada konteksnya di sini, ada teksnya. Ya kita lihat ini biru, yang biru itu kita anggap hitam aja ya. Ini adalah teksnya. Ya seperti kalau di TOEFL itu agak lebih panjang ya, satu paragraf misalkan atau artikel pendek. Kemudian di sini adalah pertanyaannya, siapa itu Bert? Kemudian diminta cari jawabannya. Nah, di sini jawabannya itu adalah ya kita lihat dari teksnya ini yaitu bird is mapat mupat gitu ya. Bird is a mapat ya. Di sini adalah apa jawabannya itu di dalam teks tersebut. Jadi kita lihat di sini ada waktu untuk training dan waktu atau saat waktu uji atau testing. Ya. Jadi di sini waktu training itu ada judul dan konteksnya dan pertanyaannya dan jawabannya. Jadi waktu diberi pertanyaan itu juga diberi tahu teksnya atau termasuk konteksnya di sini. Nah, kemudian kalau question answering yang lebih real, yang lebih sesuai dengan kebutuhan kebanyakan di antara kita, yaitu di sini eh, waktu training itu hanya ada pertanyaan dan jawabannya. Ya. Ya, di sini tidak diberikan teksnya, tapi hanya pertanyaan, jawabannya ini, pertanyaan ini, jawaban ini, waktu trainingnya. Ya, waktu trainingnya hanya ada pertanyaan, jawaban. Tidak tahu asal usul jawaban itu dari mana. Ya, kalau di sini kan tahu asal usul jawaban dari sini. Ini dari mana ini open, artinya dicari apa hmm, konteksnya atau paragrafnya itu tidak diberikan di sini. Kemudian waktu pertanyaan yang diberikan, waktu testing hanya diberikan pertanyaannya saja. Ya, jadi hanya pertanyaan, kemudian untuk konteksnya, untuk teks-teksnya di sini, yaitu bisa dicari sendiri oleh sistem, dicari maksudnya di retrieve, dicari di internet, retrieve itu maksudnya dicari di
dalam dokumen atau korpus yang sangat besar, yang banyak dokumen. Ya, kita lanjutkan. Ada beberapa atau cukup banyak knowledge intensive task, yang artinya tas-tas yang intensif dengan pengetahuan-pengetahuan, artinya pengetahuan-pengetahuan itu di retrieve ya, intinya adalah seperti itu. Kita lanjut aja. Oke, kemudian masih di guiding ideas, kita berbicara classical information retrieval, nanti juga berbicara classical information retrieval di bagian kedua lebih panjang lebar lagi. Nah, di sini information retrieval, apa yang disebut dengan information retrieval, atau kalau di bahasa Indonesianya ada temu balik informasi, itu adalah inputnya ada pertanyaan atau query di sini. Kemudian ini adalah outputnya, ya. Di mana outputnya itu cari eh, ada tersedia banyak dokumen, dokumen 0, 1, 2, 3, sangat banyak dokumen. Kemudian dicari yang paling dianggap paling relevan dengan query ini, pertanyaan ini itu adalah dokumen, dokumen mana saja. Ya, di sini di information retrieval yang klasik ini itu menggunakan em, indexing ya, seperti ini adalah atau inverted index, indeks yang dibalik. Jadi di sini ada term lookup, mencari termnya, term-term di dalam sini. Term-term di dalam query itu dicari, kata-kata di dalam query ini dicari. Dicari dalam indeks di sini. Ya, seperti kalau kita indeks buku gitu ya. Kan ada kata, misalkan di indeks ada indeks kata-kata, bahwa kata ini ada di halaman berapa, 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 halaman berapa, halaman berapa. Kata ini ada di halaman berapa, berapa, berapa. Kata ini ada di halaman berapa, berapa, berapa. Seperti itu. Jadi term lookup itu adalah mencari eh, kata-kata yang ada di query ini, kemudian dicari ada di dokumen mana saja. Ya, seperti itu. Kemudian dilakukan proses scoring. Ya. Scoring itu artinya bahwa per dokumen, setiap dokumen itu diskor, ya di ranking. Ini dokumen nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dokumen 39 juga, dokumen 47 juga, dokumen 64 juga. Itu dilakukan scoring. Ya, scoring, bagaimana cara melakukan scoring? Ya, scoring itu dilakukan dengan ya melihat seperti ini, dan nanti ada pembobotan yang dijelaskan di belakang ya, ada pembobotan. Ya, oke. Jadi information retrieval itu adalah inputnya seperti ini, outputnya adalah gini. Apa outputnya itu adalah yang udah di ranking. Ya, kebetulan di sini dokumennya menurut Satgas 94764 ya, semakin besar ya, tapi ini eh, kebetulan saja. Ya, kemudian di sisi lain, saat ini sangat populer ada LLM, Large Language Models. Large Language Model itu contohnya misalkan ChatGPT, Google Gemini, dan lain-lainnya, itu adalah large language model. Kita tahu large language model itu ya apa, sangat dekat ya dengan search engine, atau maksudnya sangat dekat itu bahwa kita sebagai user itu kadang yang atau sering kita yang dulu minta tolong ke search engine, sekarang kita minta tolongnya ke LLM seperti ChatGPT. Ya. Tapi ada perbedaan yang cukup signifikan ya, nanti ini kita lihat bahwa LLM itu sepertinya untuk segala sesuatu ya. Jadi kalau eh, di information retrieval, istilahnya di sini adalah query-nya ya, back ya, ya, back di sini adalah query-nya, kemudian di sini didapatkan apa, dokumen-dokumen yang relevan. Nah, kalau di sini istilahnya ya sebenarnya prompting itu adalah lebih, prompt itu lebih luas ya, karena kalau prompt itu bisa minta tolong dibuatkan misalkan
coding, misalkan buatkan cerita dan lain-lain. Ya, anggap aja ini seperti query. Ya, jadi ini adalah query. Ya, kemudian di sini juga dijawab juga seperti yang slide sebelumnya ini dicari di sini kan. Temu kapan didirikan Universitas Stanford ini. Kalau ini dijawab langsung seperti ini ya. Ya, ini seperti um, question answering juga ya. Ya, ini artinya ini sangat membantu. Hmm. Kemudian nanti ada neural information retrieval. Tadi ada classical information retrieval yang itu dengan adanya indeks, adanya pembobotan, kemudian dicocokkan antara eh, dokumen dengan query-nya. Ya, query ini cocok dengan dokumen mana. Ini juga sebenarnya pada prinsipnya sama ya, prinsipnya, tapi jalannya jauh berbeda sih atau ini lebih istilahnya lebih ke semantiknya. Jadi jadi ini seperti ini ya jelasannya. Jadi di sini misalkan ada dokumen, 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 dokumen. Kemudian di sini ada pertanyaan. Ya, kemudian pertanyaan ini atau query ini tadi kan cocoknya dengan dokumen mana saja. Ya. Nah, ini kalau di klasikal itu dengan indeks dan pembobotan. Kalau di sini dokumen ini dibuat representasinya menjadi vektor, menjadi bentuk semantik. Jadi kalau kita mengetahui ada misalkan word to vec ya, atau word embedding, ya mungkin kita lihat lagi ya di sini. Kita mengenal word embedding antara lain dengan word to vec, di mana ada di sini ada embeddingnya, ada embedding kata ya, word ini kata. Jadi ada kata misalkan saya, ada kata aku, ada kata kamu, ya penggambaran sederhananya ya. Ada kata meja, kemudian ada kata kursi, katakanlah seperti itu. Ya mungkin gini aja. Nah, di sini eh, kalau word embedding atau misalkan dengan word to vec itu kan dapat digambarkan kalau dua dimensi, ya katakan seperti ini dua dimensi. Saya dan aku dan kamu itu masih dekat-dekat seperti ini ya. Atau kalau misalkan ada eh, kamu dan saya dan aku dan kamu dan misalkan lo itu maksudnya kamu gitu ya. Jadi misalkan saya dan aku di sini dekat, lo dan kamu di sini, kemudian meja dan kursi di sini. Jadi ini masih dekat saya dan kamu juga. Ini meja dan ini. Jadi secara ini adalah semantiknya, secara maknanya dekat. Ini secara maknanya lebih dekat ke sini dibandingkan saya dengan meja lebih dekat saya dan aku. Nah sekarang kalau di sini ya kalau di sini bukan kata tapi dokumen yang dibuat bentuk semantiknya ya. Jadi dokumen ini jadi bentuk semantiknya seperti ini bentuk. Jadi seperti di representasi semantiknya yang vektor, yang numerik, yang dense istilahnya dense itu yang padat padat itu ya ada keuntungannya seperti kita udah pelajari di apa word embedding. Dense itu maksudnya satu yang tidak panjang ya, yang padat itu artinya efek tidak panjang apa tidak panjang atau ya kemudian kita lihat di sini berikutnya. Eh, ini ada yang disebut dengan retrieval augmented. Jadi ada pertanyaan akan dijawab dengan di augmented, diperkaya, diperluas, ditambah. Ya, maksudnya em, ditambah dengan kita menggunakan retrieve.
Dan nanti ada in context learning, artinya kita lihat konteksnya. Kalau bird itu konteksnya apa? Sekarang kita lihat di sini dulu. Siapa bird? Ya, itu kemudian mau dijawab. Ya kita hanya tahunya misalkan ini aja, given ini. Artinya yang diberikan hanya ini saja untuk pertanyaan. Ya, kemudian disuruh memprediksi atau menjawab sistemnya itu. Nah, itu sebelumnya kalau di retrieval augmented in context learning ini, artinya ini konteksnya itu di retrieve. Di retrieve itu maksudnya diambil dari dokumen yang besar, korpus yang besar, maksudnya dokumen yang banyak ya, dokumen yang banyak bukan dokumen yang besar. Dokumen yang banyak atau korpus yang besar yang berisi banyak dokumen. Ya, seperti misalkan dari internet retrieve. Ya, information retrieval kan. Ya, ini retrieve di sini. Ya, ya di retrieve di sini diambil konteksnya apa saja dan mungkin juga ada proses training sebelumnya. Ya, jadi kalau misalkan apa di sini sistemnya seperti information retrieval yang neural itu ada eh, di training sebelumnya. Di mana di sini di training atau di sini dari retrieve juga. Kemudian kalau misalkan di training atau di retrieve di sini misalkan waktu trainingnya itu ada pertanyaan, ada teksnya, ada jawabannya. Di mana teksnya itu misalkan misalkan bisa di retrieve atau disediakan. Ya seperti itu. Ya, artinya di sini ada eh, penambahan atau perluasan atau gimana intinya supaya jadi lebih bagus ya karena yang diberikan hanya pertanyaan saja tidak tahu konteksnya ini. Nah, konteksnya itu dicari atau mungkin juga di training. Ya, kemudian di sini di pengantar ini akan dilihatin bahwa information retrieval itu lebih penting daripada sebelumnya. Mengapa seperti itu? Karena tadi kita mempunyai LLM yang untuk apa saja ya, untuk bisa kebutuhan apa saja lah katakan seperti itu ya. Itu bisa dijawab, bisa dipenuhi dengan LLM. Tapi ternyata LLM itu juga rawan ada kesalahan, sehingga contoh realnya dalam sejarah adalah Google Bard yang sekarang menjadi Gemini ya. Itu ternyata membuat kesalahan yang kesalahan itu sebenarnya ya ada kesalahan beberapa kesalahan yang dibuat jawabannya ya. Ini bisa dicari ya informasi ini lebih detailnya lagi. Ya, kemudian juga ada kesalahan-kesalahan jenis-jenis kesalahan yang lain. Seperti contohnya ini ada pertanyaan, kemudian jawabannya udah benar, tapi diminta memberikan referensi, referensinya referensi yang fabricated. Fabricated itu dibuat-buat atau palsu atau nggak ada sebenarnya link seperti ini. Ya, jadi bentuknya udah bagus, ada pertanyaan, pertanyaannya apa masuk akal. Kemudian kalau diminta referensinya, dibuat referensi dengan eh, bentuk format yang masuk akal sebagai link, tapi ternyata linknya sebenarnya nggak ada. Nah, kemudian juga ada kesalahan-kesalahan ya untuk di LLM ya, sehingga di sini mendukung bagaimana information retrieval itu kemudian juga diperlukan lagi, bukan sekedar hanya LLM saja. Ini nanti LLM yang digabungkan katakanlah seperti itu dengan information retrieval. Jadi contohnya adalah seperti ini. Misalkan ada pertanyaan berapa banyak tingkat ya tingkat tingkat dari ini ya Pak, rumah ya berapa tingkat kastil yang diwariskan oleh David Gregory. Ya, dari sini kan tidak langsung berapa tingkat bangunan apa gitu kan ya, tapi kastil yang diwariskan oleh seseorang. Jadi seseorang itu mewarisin satu gedung atau satu kastil di sini istana. Yang istana itu kemudian ditanyakan berapa tinggi tingkatnya, berapa banyak tingkatnya. Nah, kemudian jawaban dari language model yang standar, vanilla itu maksudnya standar. Itu langsung aja em, Kastil Gregory
Ya, Kastel Grigori itu sebenarnya nggak ada ya. Grigori itu kan nama orang di sini yang mewariskan. Ya, yang mewariskan kastil itu namanya kan Grigori, nama orang ini. Kastilnya sendiri yang diwariskan oleh Grigori itu namanya bukan Kastil Grigori ya. Di sini kan kita lihat namanya lain ya. Jadi jawaban Kastil Grigori mempunyai tiga tingkat ini salah. Maksudnya halusinasi. Seperti menghayal aja. Ini nggak ada Kastil Grigori. Ya, kemudian jumlah tingkatnya juga salah. Tapi yang pasti ada Kastil Grigori itu nggak ada. Ya, kemudian em, kalau retrieve dulu, kemudian read artinya ada pertanyaan, kemudian tidak langsung dijawab seperti ini, tapi di retrieve dulu, dicari ininya eh, untuk mencari pengetahuan, cari konteksnya. Ya, nah di sini ada waktu di retrieve itu ada ternyata eh, Gregory Hotel, ya Gregory Hotel. Kemudian Gregory Hotel itu ternyata 6 tingkat, 9 lantai, 9 tingkat di sini. Sehingga jawabannya adalah eh, Hotel Saint Gregory yang sebenarnya memang ada nama hotel itu, tapi bukan itu yang dimaksud. Itu mempunyai 9 tingkat. Ya, jadi di sini juga salah, salah dari ininya gedung yang memang benar ada tapi lain, bukan warisannya Pak Gregory ini. Nah, kemudian 9 tingkat karena punya di sini dan itu ya juga memang kebetulan salah. Nah, kemudian kalau ada retrieve, jadi ada language model, ada retrieve, ada multi hop gitu ya, ada beberapa hal yang dilakukan di sini. Ya, jadi seperti misalkan awalnya kastil apa yang diwariskan oleh David Gregory. Di sini David Gregory kan, David Gregory ini nama orang kan. Nah, kemudian di retrieve, dicari David Gregory itu mewariskan namanya kastilnya adalah Kinardi Castle tahun 1664. Nah, kemudian baru language model ini memberi tindak lanjut yaitu pertanyaan berapa banyak tingkat Kinardi Castle. Jadi nama castle-nya sendiri atau castle-nya sendiri itu sendiri dicari dulu misalkan seperti itu. Nah, kemudian jawabannya adalah Kinardi Castle adalah rumah yang pendek, mempunyai 5 tingkat. Nah, itu jawabannya, hingga jawabannya benar. Nama castle-nya adalah Castle Ginardi. Kemudian tingkatnya adalah tingkat 5 dengan step by step seperti ini. Ya, itu bagaimana bahwa information retrieval itu lebih diperlukan lagi ya, karena tadi ada proses-proses retrieve-nya. Ya, kita lihat di sini yang komersial, ini adalah yang apa LLM komersial. Ditanyakan seperti tadi berapa banyak tingkat Estel yang diwariskan oleh Bapak David Gregory ini. Nah, di sini jawabannya bagus, jawabannya benar ya 5 tingkat. Dan disebutkan juga nama Kestelnya itu benar, tapi referensinya juga ya sesuai, tapi ada satu referensi yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan topik ini, topik pertanyaan ini. Nah, kemudian juga LLM itu juga ada tidak tepatan, ada kesalahan-kesalahan. Contohnya misalkan seperti ini. Misalkan diminta untuk menuliskan biografi untuk Christopher Ford dari Stanford University, itu yang ngajar mata kuliah ini yang di Stanford. Yang slide ini dari Christopher Ford itu. Nah, ini biografi Christopher Ford ini di sini benar ya. Orangnya mengatakan benar Christopher Ford itu benar di sini. Tapi kemudian di bagian di sini early life and education ternyata di sini semua yang ada di sini dan yang dilanjutkan berikutnya itu salah. Ya, seperti itu.
Nah, oleh karena itu, ya Christopher Potts dan timnya dan ada juga mahasiswanya mencoba melakukan penelitian yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk classical information retrieval ya. Di sini ada istilahnya atau namanya adalah matriks. Matriks itu suatu tabel ya, tabel dua dimensi. Ada baris, ada kolom. Dinamakan term dokumen matriks. Ada term di sini, dokumen. Ya dibolak-balik sebenarnya sama aja bisa ya, ini dokumennya ini yang baris, ininya kolom bisa juga ya. Em, intinya adalah datam ada dokumen. Term itu maksudnya apa? Term itu adalah term atau apa, umumnya atau mayoritas kata-kata. Kata-kata itu ya kata-kata yang ada di vocabulary, di kosakata. Misalkan kalau bahasa Inggris ya ada ribuan artinya kata-kata. Kemudian dokumennya yang ada di dokumen kita mungkin juga relatif banyak. Misalkan bisa ratusan, tapi ya juga bisa juga ribuan atau bahkan lebih dari situ. Nah, kemudian di sini ada matriks ini ya, term dan dokumen. Kemudian di sini ada angka-angkanya. Saya balik lagi. Oh, ini term dokumen ya. Term ini A, B, C, D itu adalah term tadi seperti ini ya. Apa apa ini apa kata-kata ini juga hanya disimbolkan A, B, C, D dan apa realnya sangat banyak bukan hanya empat aja tapi sangat banyak. Kemudian di sini adalah dokumennya. Ya, jadi di sini apa em, di sini sel-sel sini kalau seperti Excel ini kan ada garis ada kolom sel-sel sini seperti ini menandakan atau kita akan mencari bobotnya. Bobot itu maksudnya semakin penting ya semakin penting angka di sini yaitu em, kata tertentu seperti ini misalkan kata ini di dokumen ini seberapa penting kata ini di dokumen ini seberapa penting kata against di dokumen tiga seberapa penting. Dan seterusnya ini artinya HDD1, HDD1, HDD2, dan seterusnya. Jadi ini akan diisi ya dengan bobot. Bobot itu maksudnya semakin besar, semakin penting. Ya, di D1 yang paling penting apa saja misalkan yang bobotnya paling besar. Misalkan ini dan ini dan ini dan ini kita lihat di sini kan ada angka-angka nantinya. Nah, angka-angka ini maksudnya seperti kata kunci untuk D1 itu di mana saja. Kalau dipandang dari sini ya, ya bisa juga dipandang dari sini ya. Artinya kalau kata tertentu itu dia ada di mana saja. Oke, jadi ada istilahnya TF dan IDF. Term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi. Ya, inverse dokumen frekuensi. Jadi di sini semua menggunakan frekuensi. Frekuensi itu adalah count. Ya, sesuatu yang mendapatkannya relatif sederhana ya, mendapatkan angka ini. Angka frekuensi. Artinya tidak tergantung dari bahasanya, apakah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya, jadi term frekuensi itu adalah jumlah ini count ya, dari count kan. Jumlah em, ininya, jumlah kata di dalam dokumen tersebut. Ya kita lihat ini ada term frekuensi itu adalah term frekuensi itu kita lihat di sini untuk kata yang sama dokumen yang berbeda itu ininya berbeda-beda nilainya. Oke. Kemudian dokumen frekuensi artinya jumlah dokumen di mana ininya kata tersebut ada. Ya, di mana ini adalah kata, ini adalah koleksi dokumen D besar. Ya, kemudian yang dipakai adalah sepernya, sepernya. Ya, meskipun ada nanti ada variasinya. Ya, jadi kemudian TF dan DF digabungkan. Ya, jadi kalau TF itu setiap ini di matriks dalam dokumen, setiap sel itu ada isinya. Tapi kalau IDF itu karena
jumlah dokumen, A itu ada di berapa banyak dokumen. Satu, dua, tiga, B itu ada di berapa banyak dokumen. Nah, seperti itu aja. Ya, oke, gitu ya. Nah, kita lihat nilai IDF. IDF itu apa, Sepek? IDF itu adalah eh, IDF itu adalah inverse dokumen frekuensi. Ini adalah DF itu dokumen frekuensi ini di inverse diseperkan, ya. Sehingga di sini kalau DF-nya satu, ini paling tinggi. Kalau DF-nya lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, ini IDF-nya semakin turun, semakin turun, semakin turun. Oke. Nah, di sini ada tadi TF dan IDF. Ini adalah TF, ini adalah IDF atau dokumen count atau dokumen frekuensi ya, dokumen frekuensi atau dokumen count itu. Nah, kemudian kita lihat semakin besar TF-nya, ya semakin besar ini DF ya, bukan IDF. Semakin banyak ada di dokumennya kata tersebut, semakin kecil. Kemudian TF dan IDF biasanya dikalikan, sehingga kalau ke kanan untuk mendata di sini semakin kecil, semakin besar, maaf, semakin besar. Tapi kalau ke atas semakin banyak dokumennya semakin kecil. Oke. Ya istilahnya adalah skornya adalah skor relevansi. Query dengan dokumen. Jadi ada triple ya. Query ada sebuah query, I kecil itu adalah sebuah query. Doc pakai kecil, DOC kecil, doc itu artinya sebuah dokumen. D besar itu artinya em, ininya koleksi dokumennya. Dokumen itu ada apa saja, banyak sekali. Misalkan kalau di internet ya, misalkan yang mau ya. Jadi seberapa relevan query atau dokumen terhadap sebuah query, di mana dokumen itu di dalam D ini. Jadi relevansi ini nanti berkaitan dengan bobot, ya, berkaitan dengan bobot untuk kata-kata yang ada yang digunakan. Di mana bobot itu biasanya salah satu yang sangat populer adalah TF dan IDF. Artinya juga kebanyakan penggabungan TF dan IDF. TF kali, ini kali ya. Jadi biasanya penggabungan itu adalah kali. Ya. Kita lihat tadi ada IDF, kemudian IDF juga, IDF itu kan bawahnya DF, tapi disemutkan dengan adanya 0,5 gitu ya. Kemudian ada IDF yang dinamakan scoring atau BM25 weight ya. Ya ini berangkat dari scoringnya. Scoring itu maksudnya, maaf ini maaf ini beda ya. Scoring ini adalah yang berkaitan dengan TF. TF diperbaiki menjadi istilahnya BM25. BM25-nya untuk IDF, BM25-nya untuk TF, namanya scoring. Ya, di mana intinya adalah TF juga, tapi ada ya diperkompleks supaya lebih ini ya, lebih realistis. Artinya kalau misalkan dokumennya jadi panjang, sangat panjang, itu bukan hanya keberadaan semakin banyak semakin penting, tapi ini ada dengan beberapa yang lain termasuk panjang dokumen itu mempengaruhi. Kemudian yang IDF ini atau bobot secara menyeluruh ya, itu artinya IDF-nya ini, IDF-nya BM25 kalikan skornya, artinya TF IDF versi BM25. Nah, lanjut, di mana di sini ada kalau DF ini adalah sepernya, artinya seperti ini. Ya, kemudian kalau BM25 skor sendiri ini tidak sama persis ya. Mungkin kita tidak ini ya apa, tidak mendetilkan itu ya. Ya, jadi di sini ada di penalti kalau dokumennya itu panjang, mempengaruhi. Jadi ada hyperparameter panjang dokumen. Kalau yang standar yang asli apa asli TF itu nggak ada. Oke, mungkin saya kira seperti itu. Hmm, maaf ini saya salah kok.
Ya, baik. Oke, kita lanjut terus. Ya, ini dengan tadi dibobotkan. Jadi dokumen ini untuk kata ini bobotnya berapa? Kata ini di dokumen ini berapa? Kata yang lain untuk dokumen ini, apa dokumen ini untuk kata ini ya. Dokumen 41 untuk kata founded ini berapa nilainya? Ini TF-nya. Kalau ini adalah IDF-nya. IDF itu kan satu kata satu. Kalau TF itu per kata juga dokumen. Oke, seperti itu. Jadi kemudian ada TF IDF, TF IDF untuk ini untuk dokumen ya kemudian dicari ininya apa kesamaan waktu ini dengan ini. Oke, next. Ya, di samping term matching ada TF IDF kemudian menggunakan term matching artinya dicocokkan term yang di query dan term di em, dokumen itu juga ada beberapa hal pengembangannya yaitu seperti diekspansi query-nya ditambah lagi yang dekat-dekat itu atau maksudnya seperti itu kemudian dokumennya juga seperti misalkan ya di sini seperti misalkan aku pergi ke pasar aku diekspand dengan saya dengan ininya sinonimnya seperti itu ya ada phrases phrases ya seperti kata rumah sakit kata kota baru itu sebagai satu kesatuan kemudian term dependency antar term itu dependent dan ada juga link analysis atau link analisis itu misalkan kalau di dokumennya berupa web page maka link-link itu juga digunakan karena misalkan yang banyak di link atau link masuk dia berarti dia kan penting kalau misalkan saya bikin web page itu web page-nya kan jarang yang nge-link web page saya ya meskipun isinya sama persis misalkan dengan tell you ya tapi jarang yang nge-link sehingga eh, kurang jadi prioritas atau istilah lainnya mungkin yang populer kalau banyak di link atau artinya seperti banyak di follow kalau di Twitter. Oke, ini seperti itu. Kemudian berikutnya metrik, yaitu bagaimana cara mengukur. Di sini ada beberapa dimensi. Yang pertama ini adalah yang berkaitan atau yang terkait dengan akurasi. Kalau yang lain-lain berkaitan dengan waktu mengeksekusi sebuah query, throughput bagaimana apa dalam satu waktu yang tertentu, fix tertentu itu berapa banyak query-nya dan lain-lain. Oke, ya di sini kita menggunakan ini ya, misalkan ada sebuah query, kemudian ada sebanyak dokumen D, sebanyak N dokumen. Ya, kemudian yang dikeluarkan atau yang dianggap sebagai relevan itu di ranking eh, beberapa dokumen, dokumen satu sampai dokumen berapa gitu ya, yang em, ini ditandai dengan D besar dan di bold seperti ini ya, ya, di mana di situ em, apa kalau komplit yang seperti misalkan kita ada sebuah query, query itu misalkan tentang Telkom University, kemudian ada dokumen, dokumen itu di internet banyak ribuan, puluhan ribu. Kemudian kita disuruh mencari semuanya dan di ranking dokumen itu berdasarkan query itu. Itu sesuatu yang sangat sulit ya, kecuali mungkin beberapa ada otomatiknya gitu ya. Dan itu tidak lengkap. Tidak lengkap itu artinya kalau dokumennya itu ada yang berkaitan dengan value itu ada misalkan 5.000 yang ditampilkan itu hanya sebagian saja. Oke, mungkin seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sukses dan yang disebut dengan reciprocal ranking yang reciprocal. Untuk yang rank, ya,
Untuk dokumen D yang tebal ini artinya D yang dianggap relevan dengan eh, korpus yang ada, dokumen-dokumen yang ada itu adalah misalkan dokumen satu, dokumen N. Ya, kalau kita ranking itu em, apa posisinya harus yang pertama, yang namanya rank. Namanya rank ada namanya sukses, ada namanya reciprocal rank. Seperti kalau di tempat untuk keperluan lain ada misalkan akurasi, ada precision, ada recall. Nah, di sini ada rank, sukses, ada reciprocal rank. Kalau sukses, nanti ada contohnya ya. Kalau sukses itu em, kalau dia ini apa sebelumnya ada K. K itu artinya satu hyperparameter, satu nilai yang kita tentukan. Pokoknya apa K pertama di dalam ranking. Seperti misalkan kalau search engine, misalkan halaman pertama. Halaman pertama kan terdiri dari halaman pertama di hasil query itu, jawabannya kan itu bisa berhalaman-halaman. Halaman pertama itu misalkan terdiri dari 10 web page. Nah, ini K itu adalah yang itu, top K. Ya, jadi nilainya suksesnya itu satu. Pokoknya kalau ada dokumen yang relevan, yang bold ini adalah yang relevan dengan query, ya, yang itu em, misalkan di halaman pertama, misalkan lebih kecil daripada kakak itu, misalkan kita set sebagai misalkan jumlah dokumen itu misalkan banyaknya 10, yaitu artinya masih masuk ke situ, ini disebut sukses. Kalau RR di sini tidak satu, tapi di sini seper R. Kita lihat di sini contohnya supaya lebih jelas. Ya, contoh di sini adalah untuk sukses dan reciprocal rank, sebuah perbandingan. Ini adalah dokumen D1. D yang di bold seperti ini itu adalah yang dikeluarkan ya oleh sistem. Ya, jadi dikeluarkan nomor satu, nomor dua, maksudnya paling atas, bawahnya, 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 dokumen itu misalkan kalau di search engine adalah web page, web page, web page, web page, web page, dan ini urut, maksudnya ini yang paling bagus atau paling relevan terhadap D, yang ini yang kedua dianggap nomor dua relevan terhadap terhadap, terhadap key, maaf ya, bukan dia, terhadap key di sini, query, dan seterusnya. Ini ada di satu, di dua, dan di tiga. Di satu itu maksudnya yang dikeluarin oleh sistem pertama, di dua itu adalah yang dikeluarin 6 yang dikeluarkan oleh sistem kedua, di tiga ini adalah 6 yang dikeluarkan oleh sistem yang ketiga. Di mana kita lihat urutannya nggak sama, dan di sini bintang itu maksudnya yang benar, yang relevan terhadap key. Nah, kita lihat di sini suksesnya. Kalau misalkan K-nya adalah 2, ini K-nya 2, K itu 2 itu maksudnya nomor satu dan nomor 2, yang paling atas, 2 paling atas, ini 2, ini juga 2, ya. Q dengan D1, maka ini adalah satu, karena ini udah ada yang nomor satu itu udah benar, atau maksudnya bukan nomor satu. Dua ini yang K-nya kan 2 ya. Di sini targetnya pokoknya di dalam dua pertama ini udah ada yang benar. Demikian juga ini di dua pertama udah ada yang benar. Ini di dua pertama, untuk D3 nggak ada yang benar, nol. Ya, sukses itu adalah seperti itu. Sukses menempatkan atau memprediksi dokumen yang dianggap relevan dengan key di K pertama. Ini K-nya adalah 2. Kemudian berikutnya, kalau RR, reciprocal rank, itu adalah em, kita lihat ini adalah 2. Jadi dari 2, pembaginya 2 semua. Ini 2, 2, 2 ya. Ini sebenarnya 2 per 2. Ini 2 per 2 ya. Ini adalah bagi 2, ini adalah bagi 2 di sini. Nah, di sini 2, karena di antara dua top 2 ini, dua-duanya masuk, jadi 2 per 2. Maaf, sebentar.
Ya, ya. Kemudian di sini ini hanya satu. Ya kita lihat di sini ya, yang lebih kecil daripada ini. Hmm, ya. Kemudian di sini nol, karena di sini nggak ada. Ya, ya mungkin saya kira seperti itu ya. Hmm, jadi di sini lebih bagus kalau di sini dianggap sama antara ini di satu dan di dua untuk sukses. Tapi kalau di sini eh, RR di sini beda. Ini satu, ini satu per dua. Ya, ya mungkin seperti itu. Kemudian recall precision, ini adalah recall precision seperti biasanya ya. Jadi ada yang di retrieve sama yang relevan. Kalau precision dan recall atasnya sama, di retrieve dan itu relevan. Artinya di retrieve itu misalkan masuk ke dalam halaman pertama atau K yang pertama, top K. Relevan artinya yang relevan di dalam top K tersebut. Ya, relevan itu artinya yang dibintangin tadi. Ya, membaginya adalah K. K itu adalah halaman pertama, banyaknya ada berapa. Ya, kalau di sini recall itu adalah sama atasnya, yang di retrieve dan relevan. Ya, yang di retrieve itu adalah halaman pertama, ada di halaman pertama, dan yang di halaman pertama itu relevan. Kalau di sini adalah pembaginya adalah yang relevan. Yang relevan artinya berapa banyak berhasil di recall, dipanggil. Artinya apa? Misalkan ada di halaman yang relevan itu kan ada berapa kan kita perlu hitung dulu ya. Maksudnya di training atau secara manual udah tahu dulu misalkan seperti itu ya. Oke, em, contohnya seperti ini. Ini adalah precision, adanya adalah recall. Ya, precision 2 artinya pembaginya di sini dua, yaitu yang di retrieve. Em, ini kan pembaginya yang di retrieve, saya balik lagi ya. Pembaginya ini adalah K, yang maksudnya jumlah yang kita tentukan ya. Ya, yang di retrieve yang kita tentukan dua, yaitu dua seperti halaman pertama. Kalau di search engine misalkan, pembaginya adalah dua. Pembaginya adalah dua. Kalau di sini, recall pembaginya adalah tiga, yaitu bintang tiga, yang relevan. Ini adalah yang relevan, tiga. Yang relevan sama. Nah, kemudian yang atasnya, kita lihat juga ini sama kan? Ini sama kan? Ini sama, yaitu yang relevan, di retrieve dan relevan. Ya, di retrieve, artinya dua, dan relevan, dua-duanya. Ya, di sini yang di retrieve yaitu yang di sini ya dua karena kita top dua ya di sini dan relevan yaitu cuma satu. Di sini yang di retrieve dan relevan yang atasnya nol nggak ada di retrieve itu maksudnya di sini di dua karena ini top dua. Oke, kita lanjutkan. Precision dan recall kalau lima ya kita ulangi lagi. Ini precision itu yang pembaginya itu adalah jumlah yang di retrieve atau maksudnya kalau dalam ini adalah misalkan halaman pertama atau top K yaitu eh, 5. Membaginya 5, 5, 5, 5. Kalau di sini pembaginya adalah tetap yang seperti yang tadi, 3. Karena yang relevan, yang benar terhadap key di sini adalah 3. Jadi pembaginya 3, 3, 3. Nah, kemudian di sini 2. Yaitu dari 5 ini, yang di antara 5 ini, yang di retrieve, yang relevan adalah 2. Jadi 2. Kemudian di sini dari 5 ini, berapa? 2. Dari 5 ini
berapa tiga. Jadi di sini tidak ada ranking. Artinya ini dua, ini dua dari lima itu dianggap sama. Dua per lima, dua per lima, dua per tiga. Gitu ya. Oke, kemudian kalau average precision itu adalah me, ranking ya, mempertimbangkan ranking. Di sini ada ranking satu, ranking dua, ranking tiga, ranking empat, ranking lima, ranking enam. Ranking satu, ranking dua, ranking tiga, untuk dokumen untuk em, yang dikeluarin ini adalah di satu yang kalau dikeluarin bentuknya apa urutannya seperti ini, di dua yang seperti ini, di tiga. Di sini kita lihat ini apa di sini average precision untuk ini ya, untuk di satu ini di sini ya, ini plusnya ke bawah, ini plusnya ke bawah, plusnya ke bawah ya. Hmm, ini kok di plus lagi ya. Ya, jadi di sini plus itu masnya ke bawah sini ya. Oke, di sini adalah dicari yang ini, yang cocok, yang bintang satu, bintang dua, bintang enam. Bintangnya di dua, urutan maksudnya urutan dua, bintang bintang itu maksudnya apa yang relevan di urutan lima, bintang artinya yang relevan di urutan enam. Ini bintang di urutan tiga, bintang empat, bintang lima. Ya, jadi ini seperti tadi precision berapa tadi satu, dua, tiga, empat. Nah, kemudian precision satu di sini ya satu bagi satu, satu total bagi yang di retrieve ini satu, satu per satu. Kemudian dua, yang di retrieve itu ada dua, ya dua, dua-duanya benar. Kemudian kalau enam, dari enam ini yang di retrieve apa enam dan yang benar adalah tiga, tiga per enam jumlahkan jumlahnya segini. Ya, kemudian di sini em, apa precisionnya yang mulai dari sini. Ini yang benarnya kan di sini apa di sini. Jadi dari dua, ini dua ya, dua, ini dua, yang benar satu. Ya, ini satu per dua. Di sini lima, ya, karena yang benarnya mulai lima ya. Jadi yang ini yang dari bintang-bintangnya yang ini lima. Kemudian dari lima yang di retrieve, ini precision ya, dua per lima. Ini yang tiga yang benarnya, yang di retrieve enam, yang tiga benar, tiga per enam. Ya, jadi atasnya itu adalah bintangnya, jumlah bintang yang di atasnya itu. Oke, saya kira seperti itu jelas. Jadi di sini kita lihat ini lebih bagus daripada ini. Ini D1 lebih bagus daripada D2. Kalau saya back, D1 dan D2 sama saja, nggak ada urut itu nggak dipengaruhi. Jadi average precision itu cocok untuk urutan atau lebih bagus atau maksudnya memperhitungkan urutan. Oke, tapi metrik evaluasi itu bisa macam-macam, bukan hanya seperti sukses, RR dan lain-lain, tapi masih banyak yang beberapa yang lain lagi yang mungkin lebih cocok. Ya, oke. Kemudian juga di samping akurasi juga bisa macam-macam ya, bukan hanya akurasi, tapi ada em, misalkan tadi ada latensi, ada ukuran indeks, ada dan lain-lain di hardware-nya, ya, dan cost-nya. Oke, sampai situ. Kemudian information retrieval yang ini, yang neural base, ya. Neural base ini adalah query, ini dokumen, ya. Kemudian mungkin ada multi layer. Ini seperti di BERT, misalkan encoder BERT. Jadi seperti pre-training, pre-training itu kan encoder ya. Apa BERT itu kan encodernya transformer ya. Ini dalam satu rangkaian lah gitu ya di encoder. Itu query dan dokumen, dan di sini ada interaksi, dan di sini di layer atau yang layer keduanya ada interaksi antara query dan dokumen. Di sini ada interaksi, artinya em, apa incredibly rich itu maksudnya di sini interaksi atau mencocokkan kedekatan query dan dokumen itu dengan layer-layer ini, dan kemudian skornya berapa. Ini incredibly rich tapi tidak scalable. Tidak scalable itu artinya setiap dokumen
dan query-nya itu dibandingkan dari skornya dokumen query dibandingkan padahal query-nya kan ada banyak waktu training kemudian dokumennya apalagi mungkin ribuan ratusan ribu harus dibandingkan semuanya ya itu apa bagus sangat bagus tapi tidak scalable kemudian yang berikutnya yang DPR dense representation ya di P-nya saya lupa. Nah, di sini em, ada query, ada dokumen. Di sini interaksinya hanya dokumen, maksudnya direpresentasikan hanya satu aja. Sebuah query direpresentasikan jadi satu vektor di sini, satu hidden layer di sini. Kemudian di ini kan di sini dicari similarity-nya di sini. Dan ya di sini scalable, artinya apa? Tidak harus ada semuanya dan semuanya, tapi di sini interaksinya sedikit. Ya, ya. Ini bentuk umumnya adalah seperti ini dan ini adalah jalan tengahnya. Artinya ada query, ada dokumen. Interaksinya bukan hanya JPEG, bukan hanya satu ke satu ini vektor ke vektor, tapi juga ini ada beberapa angka. Artinya ada beberapa di sini dan layer dari dokumen kemudian diolah menjadi di sini query diolah menjadi sini. Jadi seperti ini adalah eh, bagian dari ini adalah bird misalkan kemudian ada hubungannya dicari ini masing-masing tapi dicari summary-nya yaitu kalau di sini yang paling besar adalah ini yang paling besar seperti ini paling besar seperti ini kemudian similarity-nya adalah menggunakan ini ya jadi di sini scalability-nya juga tinggi karena tidak harus ada interaksi dokumen setiap dokumen dengan query jadi dokumen itu independen tidak harus nunggu query-nya dokumen diproses query diproses gitu kan independen ya sama seperti yang di PR tadi. Tapi di sini ada beberapa interaksi dan istilahnya late interaksinya. Tapi maksudnya jadi intinya lebih bagus gitu. Di mana namanya tadi Colbert, di mana Colbert itu bisa dianggap sebagai alignment soft yang alignment seperti ini alignment yang kotak-kotak di sini alignment antara balik lagi back antara kata di sini atau di sini fitur itu di sini ini dari query misalkan ini dari dokumen. Ya, yang dianggap besar-besar tadi adalah ini misalkan. Transformer dengan transformer, animated dengan kartun bebek. Antara ini dengan ini itu yang besar itu adalah di sini, misalkan gitu ya. Oke. Kemudian ya mungkin saya kira intinya adalah seperti itu. Kemudian juga em, ini adalah tambahannya ada bisa apa sebagai re-ranker artinya ada dokumen-dokumen ini adalah query-query-nya. Query itu ada ininya apa ininya apa kata-katanya di dalam query, kata-kata di dalam query, kata-kata di dalam query. Kemudian bagaimana nanti apa di sini salah satunya yang juga penting dan menarik adalah bagaimana nanti dokumen itu kemudian ada di cluster ya di situ cluster. Dokumen itu di cluster, dokumen itu di cluster, dokumen di cluster. Sehingga waktu mencari kesamaan tidak per dokumen tapi cari yang klaster yang dekat-dekatnya gitu. Jadi ada perwakilannya lah istilah klaster. Ini klaster itu artinya centroid dan klaster. Kemudian berikutnya latency analysis bagaimana apa sebuah query itu diproses berapa lama itu di sini bagaimana memperkecil intinya memperkecil ini ada beberapa yang perlu diperkecil ininya ya terutama yang ini indeks lookup-nya ini. Ya, kemudian ini ada juga yang lainnya, di mana di sini em, masih juga mencocokkan, tapi di sini mencocokkan antara sequence itu misalkan em, ini apa dokumen atau query, kemudian dengan kata-katanya, dengan vocabulary-nya. Ya. Oke, mungkin ada beberapa yang lain dan hasilnya bagus untuk neural dibandingkan dengan non neural. Dibandingkan ini seperti kita lihat ini dari sisi suksesnya jauh lebih besar meskipun dari sisi cost-nya juga lebih besar ya di sini ya. Cost-nya kan 0, kalau PM25
Tapi kalau di sini Colbert itu 9. Ya, juga latensinya juga meskipun lebih besar, tapi akurasinya atau successfulnya lebih besar. Oke. Kemudian berikutnya dataset. Dataset apa saja digunakan untuk retrieval? Ada beberapa dataset di sini. Ini ada beberapa dataset yang biasa digunakan untuk information retrieval. Ya, hmm, ya, saya kira kalau kita mencoba retrieval, kita bisa menggunakan dataset seperti ini. Oke, kesimpulannya bahwa information retrieval itu sekarang jadi semakin penting. Oke, seperti itu. Teman-teman ada pertanyaan? Gimana ada pertanyaan? Saya pause.